Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-12 mata kuliah hidrologi dan geohidrologi. Jadi pada pertemuan 11, kita membahas mengenai aliran permukaan, jadi bagaimana mekanismenya, mekanisme dari limpasan atau air permukaan, di mana pada dasarnya mekanisme limpasan atau air permukaan itu adalah mekanisme yang menyebabkan air yang berasal dari hujan bisa mengisi atau memasuki sungai. Jadi ada beberapa faktor, kemudian ada beberapa mekanisme aliran permukaan seperti overland flow, kemudian ada through flow, kemudian ada groundwater flow. Yang saya harap nanti bisa sama-sama dipahami kembali bagaimana karakteristik dari masing-masing dan apa yang menjadi pendorongnya. Kenapa bisa terbentuk overland flow, kenapa bisa terbentuk subsurface flow sampai ke groundwater atau pergerakan dari air tanah itu sendiri. Kemudian kita juga kemarin atau pada pertemuan sebelumnya membahas bagaimana pengukurannya, pengukuran yang secara seketika atau pengukuran kontinu. Ada juga pengukuran yang dilakukan di bagian hill slope dari suatu runoff yang biasanya kita gunakan untuk kita menggunakan data overland flow. Jadi di suatu bukit kita menghitung berapa banyak airnya yang nanti melewati perbukitan atau perlerengan tadi. Kemudian ada beberapa estimasi. Nah, estimasi yang nantinya akan berkaitan dengan perkiraan debit banjir. Karena kita mendefinisikan kemarin banjir adalah suatu penggenangan tanah yang berdekatan dengan sungai yang dikarenakan oleh periode debit besar yang tidak normal, di mana ketidaknormalan tadi sulit untuk bisa dijabarkan. Dan ada beberapa manfaat kenapa kita perlu melakukan perkiraan dari debit banjir. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan debit banjir. Jadi saya sengaja untuk memadatkan menjadi 2 pertemuan terkait pembahasan debit banjir, karena harapannya nanti kita dari masing-masing kelompok bisa mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan debit banjir. Kenapa debit banjir itu menjadi satu hal yang penting, khususnya terkait dengan desain beberapa infrastruktur penting, di antaranya bangunan-bangunan air, kemudian untuk bisa mengetahui kapasitas sungai, kemudian pembuatan bendung atau bendungan, pembuatan jembatan, karena jangan sampai jembatannya nanti terkena arus banjir yang nantinya melewati suatu daerah aliran sungai. Karena itu pembuatan jembatan harus mempertimbangkan debit banjirnya pula. Kemudian terkait dengan saluran drainase juga menjadi satu hal yang penting untuk bisa diperhitungkan terlebih dahulu terkait dengan debit banjirnya. Dalam perhitungan debit banjir sendiri, tadi ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama ada debit banjir rencana. Debit banjir rencana adalah debit maksimum dari suatu sungai atau saluran yang besarannya berkaitan dengan periode ulang tertentu. Di debit banjir rencana, debit maksimum suatu sungai yang berkaitan dengan periode ulang tertentu. Sedangkan debit banjir maksimum tahunan, debit aliran sesaat
dengan puncak hidrograf tertinggi dalam atau selama 1 tahun pencatatan. Jadi hidrografnya dari pencatatan selama 1 tahun namanya. Kemudian ada debit rencana yang merupakan besarnya debit banjir maksimum yang penentuannya berdasarkan periode ulang, faktor keamanan, ekonomi, dan sosial. Kemudian apa saja data-data yang terkait dengan debit banjir? Jadi ada beberapa data penting. Yang pertama, tinggi curah hujan harian maksimum. Kemudian intensitas hujan dengan berbagai durasi curah hujan. Kemudian bagaimana pola distribusi curah hujannya. Yang kemudian berikutnya jaringan pos hujan, di mana jaringan pos hujan ini diharapkan jaringan pos hujan yang mampu memantau karakteristik hujan di dalam das dengan periode pencatatan curah hujannya yang memadai. Jadi tidak hanya sekedar terdapat jaringan pos hujan, tapi pemantauannya itu, pemantauan segala atau semua karakteristik hujan di dalam suatu das pada periode pencatatan curah hujan yang memadai sesuai dengan kebutuhan nantinya pada saat perhitungan debit banjir. Kemudian data yang lain yang dibutuhkan adalah debit banjir maksimum sesaat tahunan dari berbagai tahun kejadian. Jadi harus data historisnya selama beberapa tahun ke belakang, bahkan butuh sampai 20 tahun ke belakang agar bisa mendapatkan data yang representatif nantinya. Kemudian data berikutnya adalah hidrograf banjir sesaat dengan puncak tunggal. Seperti yang kita bahas pada 2 pertemuan yang lalu. Yang terakhir adalah bagaimana morfologi dari sungai tersebut. Jadi berkaitan dengan geometrinya dan apakah terdapat bangunan sungai nantinya. Kemudian, dalam perhitungan debit banjir rencana, setidaknya ada 2 kelompok yang nantinya disesuaikan dengan ketersediaan data, khususnya data debit banjir pengamatan. Karena dalam aplikasinya bisa jadi di suatu daerah itu memang sudah lengkap, sudah secara rutin dicatat debit banjir pengamatannya. Ada yang memang dia tidak tersedia atau mungkin terlalu sedikit data debit banjir pengamatannya. Karena itu nantinya dalam perhitungan debit banjir rencana, yang pertama harus dilihat adalah ketersediaan data debit banjir pengamatannya. Berdasarkan data tadi, kita bisa mengelompokkan beberapa cara nantinya. Yang pertama, ketika datanya tersedia pun harus yang ya kurang lebih 20 tahun datanya. Kalau datanya tersedia untuk yang lebih dari 20 tahun secara penuh, maka yang digunakan adalah metode analisis probabilitas frekuensi yang nantinya menggunakan pendekatan fungsi distribusi seperti Pearson, log normal, Gumbel, yang nantinya akan dicari mana yang paling mendekati tingkat kepercayaannya. Kemudian, jika data debit banjir pengamatannya kurang dari 20 tahun, maka yang bisa digunakan adalah metode analisis regional dan metode puncak banjir di atas ambang atau threshold. Kemudian untuk data yang sangat sedikit atau bahkan tidak tersedia,
Maka ada tiga cara yang bisa dilakukan nantinya. Yang pertama, jika tersedia data hujannya, maka bisa menggunakan pendekatan rasional. Pendekatan rasional di sini ada beberapa turunannya seperti Derwent-Duen, Melchior, dan Haspers. Dan cara kedua adalah dengan metode hidrograf satuan. Karena sudah kita bahas kemarin, ini tidak akan kita bahas lagi. Kemudian yang kedua, kita dapat menghitung debit banjir rata-rata tahunan atau mean annual flood atau MAV, di mana perhitungan ini mempertimbangkan karakteristik dari daerah aliran sungainya. Cara yang ketiga, kita menghitung debit banjir sintetisnya. Kita bahas sedikit satu persatu, mulai dari perhitungan debit banjir untuk datanya yang tersedia lebih dari 20 tahun. Jadi yang pertama ada analisis frekuensi debit banjir rencana. Kemudian kita melakukan pemilihan fungsi distribusi dan pengujian kecocokan fungsi distribusi atau goodness of fit. Dalam analisis frekuensi debit banjir rencana, kita melakukan analisis hubungan periode ulang dan perhitungan probabilitasnya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Ini memang dipersyaratkan datanya lebih dari 20 tahun. Kenapa? Karena secara statistik nantinya semakin banyak jumlah data yang kita olah secara statistik, maka datanya akan semakin mendekati kurva normalnya. Jadi ada dari beberapa penelitian statistik, khusus untuk yang debit banjir ini rata-ratanya mulai mendekati normalnya pada rentang waktunya selama 20 tahun. Kemudian dalam pemilihan fungsi distribusi, ya kita nanti menggunakan perbandingan, kita menggunakan perhitungan menggunakan distribusi normal, kemudian log normal, Pearson ataupun Gumbel. Kemudian kita lihat kecocokannya atau confidence intervalnya. Kita akan memilih distribusi yang nantinya nilai confidence intervalnya yang paling tinggi nantinya. Itulah yang nanti kita gunakan untuk memprediksi berapa debit banjir rencananya, misalnya dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan. Jadi itulah kenapa untuk data 10 tahun ke belakang itu sebenarnya masih kurang untuk yang debit banjir. Jadi minimal idealnya sampai dengan 20 tahun terakhir datanya. Dan khusus untuk data yang lebih dari 20 tahun, nanti ada beberapa cara sebenarnya ketika ada data-data yang hilang, atau data-data yang mungkin tidak tercatat dengan baik. Ya. Kemudian cara berikutnya adalah dengan melakukan pendekatan grafis. Dan yang terakhir ada cara analitis. Pendekatan grafis di sini kita mengurutkan datanya, jadi data debit banjir tadi diurutkan mulai dari yang besar sampai dengan ke yang kecil. Kemudian baru kita menghitung besar frekuensi distribusinya. Cara analitis ini maksudnya menggunakan fungsi-fungsi distribusi yang sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan perhitungan debit banjir untuk data debit maksimum sesaatnya kurang dari 20 tahun? Ada beberapa cara. Yang pertama ada metode puncak banjir di atas ambang atau fixed over of threshold. Yang kedua ada metode MAV, di mana kita menggunakan data karakteristik daerah aliran sungainya. Fixed over threshold di sini
ini digunakan untuk data pencatatannya yang kurang lebih 3 sampai dengan 10 tahun. Sedangkan untuk metode MAV menggunakan persamaan statistik, di mana persamaan statistik ini diturunkan berdasarkan data hujan dan karakteristik fisik dari daerah aliran sungai. Kemudian, perhitungan debit banjir untuk data yang sangat sedikit atau bahkan tidak tersedia. Metode utamanya adalah metode rasional praktis. Kemudian ada metode empiris, di mana metode rasional praktis di sini pada dasarnya melihat hubungan antara debit limpasan dengan besar curah hujan secara praktis. Di mana metode ini dibuat untuk luas daerah aliran sungai yang kurang dari 5.000 hektar. Di mana metode rasional praktis di sini dikembangkan lebih lanjut, ada namanya metode Melchior, Derweduen, Haspers, dan ada metode Jepang. Kemudian untuk metode empiris, ini digunakan ketika data debit observasi tidak tersedia dalam kuantitas yang memadai. Di mana ini sama dengan metode hidrograf satuan. Pembuatan hidrografnya nanti berdasarkan data observasi. Kemudian untuk metode empiris juga kita bisa membuat hidrograf satuan sintetis. Ada 3 metode yang kemarin kita bahas. Total ada 4, yang Schneider salah satunya. Kemudian cara berikutnya kita bisa melakukan perbandingan parameter dari metode-metode perhitungan hidrograf banjir ataupun menggunakan model matematik, model deterministik, statistik, stokastik, ataupun optimasi. Kemudian di sini ada beberapa contoh tahapan dan persamaan untuk metode rasional praktis, di mana debit puncak banjirnya kita peroleh dengan menghitung terlebih dahulu koefisien limpasan, kemudian berapa intensitas hujan selama waktu konsentrasinya, dan luas daerah aliran, di mana koefisien limpasan kita dapatkan dari rasio kedap air dan berapa koefisien runoff untuk daerah yang tidak kedap air. Di mana nanti ada tabel khususnya yang bisa kita gunakan di sini untuk melihat berapa koefisien air larian atau koefisien runoff-nya dan persentase kedap airnya. Jadi ini sumbernya berdasarkan dari SCS juga, US Department of Agriculture. Jadi nilai dari C-nya yang semakin tinggi di lokasi dengan persentase kedap airnya yang tinggi pula. Jadi sebagai contoh, perbelanjaan dan perkantoran sebagai salah satu wilayah yang nantinya memiliki persentase kedap airnya yang maksimum dan nilai C-nya juga yang paling tinggi nantinya. Dan ada beberapa jenis tata guna lahan lain seperti industri, pemukiman padat, atau pemukiman yang rendah kepadatannya. Untuk yang
taman, untuk yang pedesaan, juga akan berbeda-beda nantinya. Kemudian C sendiri atau nilai dari koefisien limpasan tadi, kita bisa menghitungnya secara komposit ketika memang di suatu daerah aliran sungai itu terdiri dari tata guna lahan yang berbeda-beda pula. Jadi nanti akan kita dapatkan berapa nilai dari koefisien limpasannya. Kemudian untuk mendapatkan estimasi waktu konsentrasi, ada beberapa jenis pendekatan yang bisa kita gunakan. Jadi mulai dari Kirpitz, Izzard, Kirby sampai dengan FAA, di mana nanti masing-masing akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Setelah ini silakan untuk tugas kelompok ketiga. Secara kelompok dibahas salah satu dari metode ini. Jadi Derweduen, Melchior, Hasper, dan Jepang. Jadi saya harap nanti bisa dicari mulai dari apa persyaratannya, apa yang membedakan masing-masing metode, kemudian cari persamaan untuk masing-masing, dan contoh perhitungannya. Nanti jangan lupa juga ditambahkan sumbernya atau referensinya berasal dari mana, persamaan tadi dan contoh perhitungan. Mungkin sekian dari saya. Setelah ini, setelah selesai pembahasan terkait dengan banjir tadi, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan air tanah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.